Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan serta sukacita senantiasa dari Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian kita pada Tuhan dengan menyanyikan lagu dari KJ 392, baik yang pertama dan kedua, Ku Berbahagia. Sebelum kita merenungkan dan mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan saat ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman dari Tuhan lewat ibadah doa keluarga. Kami percaya, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah hati, jiwa, dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun dan layakan kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang didasarkan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur,
Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau apakah itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, opa oma, kita semua hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang pernah tahu pasti apa yang akan terjadi esok hari. Bisa hal yang baik, yang menyenangkan, tetapi bisa saja juga hal yang buruk, yang menyedihkan, menyakitkan. Dua-duanya bisa terjadi, tetapi kita tidak tahu pasti mana yang akan terjadi. Fenomena virus corona sedemikian juga adanya. Kita tidak pernah tahu pasti kapan pandemi ini akan berakhir. Pembatasan kehidupan, physical distancing dan sebagainya menjadi sebuah cara untuk kita tetap bisa melanjutkan kehidupan. Pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya untuk kita. Ajukan. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian hidup ini? Dari nas firman Tuhan hari ini, kita semua diajarkan bahwa dalam ketidakpastian memang ada risikonya. Namun demikian, juga ada kesempatan baik. Di balik ketidakpastian, bahkan di balik resiko yang bisa terjadi atau dialami. Oleh sebab itu, kita harus bersikap dengan bijaksana dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Pengkhotbah Bapak Saudara mengatakan di ayat yang pertama tadi, agar kita tetap melemparkan roti, bahkan kita membagikan kepada 7 atau 8 orang. Karena kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Tetapi yang pasti kebaikan juga bisa tetap terjadi. Pengkhotbah juga menggunakan gambaran orang menabur, di mana benih yang ditabur bisa jadi tumbuh, bisa jadi mati. Tapi satu hal yang pasti, pengkhotbah mengajarkan agar kita tetap melangkah, tetap berkarya, tetap bekerja, namun tetap dengan sikap iman yang tepat, yaitu bersemangat dan percaya bahwa Tuhan beserta.
Baik saudara, pengkhotbah menasihatkan secara spesifik bahwa kita tidak harus menunggu suasana, situasi, kondisi sampai sempurna untuk kita berkarya. Bahkan pengkhotbah dengan tegas mengatakan jangan menunggu masalah reda baru kita menyongsong masa depan yang tidak pasti. Sebaliknya kita dianjurkan untuk mempersiapkan masa depan. Dari kata menabur dan bekerja kita jadi tahu bahwa kita harus tetap melangkah di tengah ketidakpastian walaupun situasi tidak menentu. Inilah kebijakan untuk kita menjalani misteri kehidupan. Baik saudara, adik-adik kita semua dikasihi oleh Tuhan. Nasihat pengkhotbah tadi berlaku buat kita, terutama di masa pandemi saat ini. Ketika kita diperhadapkan pada kekhawatiran, ancaman, dan juga tentang ketidakpastian masa depan, kita diminta agar mempersiapkannya dengan bijak sesuai dengan firman Tuhan. Demikian juga dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita harus senantiasa tetap setia kepadanya. Membaca Alkitab, berdoa, bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari wujud nyata sikap iman kita. Bahwa dalam keadaan sulit sekalipun, dalam ketidakpastian hidup di dunia ini, kita percaya Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang tahu setiap realita kehidupan ini. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna, karena situasi mungkin tidak akan pernah ada. Keputusan ini penting untuk pertumbuhan iman, spiritualitas, dan kedewasaan kita dalam menghadapi situasi, keadaan, kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita tahu gara-gara COVID-19, gara-gara virus corona, adik-adik harus belajar dari rumah. Bapak Ibu guru harus mempersiapkan pelajaran untuk kelas online. Hari ini, maksud saya minggu ini, anak-anak sekolah sudah memasuki tahun ajaran baru. Sebuah hal yang ternyata dirindukan setelah kemarin berlibur 2 minggu. Mungkin tidak ada kegiatan sekolah, ternyata mereka juga akhirnya bisa menikmati, tetap bisa bersekolah. Ketemu sahabat baru, teman-teman baru yang tidak bisa dijumpai. Kreativitas muncul di tengah kesulitan, di tengah ancaman. Sehingga manusia tetap bisa merasakan kebahagiaan, tetap bisa merasakan sukacita, tetap bisa melanjutkan karya kehidupan. Jadi, di balik keburukan, di balik musibah ternyata juga ada hikmah. Setidaknya ada beberapa poin yang saya ajak untuk kita perhatikan. Hikmah di balik wabah COVID-19. Yang pertama, saudara, orang menyadari betapa hidup manusia itu terbatas, bahkan rapuh. Gara-gara virus yang tidak bisa kelihatan kasat mata saja, banyak orang bisa menjadi terinfeksi, bahkan tidak sedikit yang harus mengakhiri kehidupannya, meninggal dunia. Oleh sebab itu, manusia menjadi semakin menghargai kehidupan, harus bergantung kepada Tuhan, mensyukuri setiap kesempatan yang ada, membagi waktu yang lebih berharga, berkualitas dengan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dan seterusnya.
karena mereka sadar bahwa kehidupan ini terbatas dan mudah bisa berakhir perjumpaan dan kebersamaan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebaikan-kebaikan yang bisa memunculkan kebahagiaan. Dengan demikian, di tengah ketidakpastian hidup, mari kita tetap meyakini bahwa selain ketidakpastian itu yang pasti, tetapi ada satu lagi yang pasti. Kasih Allah. Kasih Allah yang begitu besar bagi manusia. Kristus yang mati di kayu salib memberikan hidupnya untuk memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Itu menjadi dasar keyakinan kita bahwa kasih-Nya juga akan terus menyertai, menolong, menopang kita untuk melanjutkan karya kehidupan, untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian itu. Ini adalah sumber kebahagiaan sejati kita, karena kita tidak sendiri dalam menjalani ketidakpastian. Ada Tuhan yang akan menyertai, yang akan menopang, menguatkan, sehingga kita terus bisa melanjutkan kehidupan, bahkan terus berbahagia untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami kembali boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa di tengah ketidakpastian hidup ada satu hal yang pasti, bahwa kasih Allah nyata selalu beserta dengan kami. Itu menjadi dasar bagi kami untuk terus percaya dan semangat untuk melanjutkan karya kehidupan. Itu menjadi dasar bagi kami untuk terus berbahagia di tengah ketidakpastian. Dan karya kehidupan yang kami lakukan menjadi wujud nyata iman percaya kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini, demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur anak-anak-Mu yang masih kecil sudah bisa sekolah online. Kami tetap juga bersyukur walau tidak bisa bertatap muka secara fisik dan juga harus belajar online, tapi kami bersyukur sudah bisa bertemu dengan guru-guru kami lagi. Dan kami juga berdoa untuk para guru agar mereka terus semangat untuk mengajar dalam online ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk upaya penemuan vaksin. Kiranya Engkau bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan sebuah antivirus COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, berikan kehikmatan, dan kiranya Engkau juga bisa membantu mereka agar mereka tetap semangat dan fokus dan tidak menyerah untuk menemukan vaksin dan atau antivirus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan di GKI 5. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memimpin gerejamu GKI 5 untuk hadir di tengah umat-Mu dan masyarakat. Kiranya GKI 5 boleh menjadi mercusuar kasih Tuhan di tengah masyarakat.
Bapa, terima kasih Engkau sudah memanggil anak-anak-Mu untuk ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, baik sebagai pendeta, majelis jemaat, pengerja maupun para aktivis. Ya Bapa yang baik, dalam kondisi yang terbatas saat ini karena wabah COVID-19, tolonglah anak-anak-Mu untuk tetap melayani dengan setia, walau tidak mudah dan penuh ketidakpastian. Biarlah kami tetap memiliki iman dan pengharapan yang teguh akan kasih dan penyertaan-Mu dalam mengerjakan tugas dan pelayanan di tempat ini yang Tuhan percayakan. Ya Bapa, tolonglah hamba-Mu, para pendeta, majelis jemaat, pengerja dan para aktivis, agar kami boleh sehati sepikir dalam mencari solusi-solusi yang terbaik untuk menjaga umat-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya mereka boleh menjadi saluran berkat bagi umat-Mu dan boleh melayani dengan segenap hati dan segenap talenta yang mereka miliki untuk kebaikan bagi umat-Mu. Ya Bapa, Engkaulah yang menjadi kekuatan dan sumber kasih karunia dalam perjalanan hidup anak-anak-Mu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa yang baik, sertailah Pak Presiden Joko Widodo beserta staf dan jajarannya dalam memimpin negeri ini. Dalam situasi serba tidak pasti ini, tolonglah mereka untuk tetap bekerja sebaik-baiknya. Kiranya mereka boleh bersungguh-sungguh dan boleh Tuhan pakai untuk merawat dan mensejahterakan Indonesia yang Tuhan kasih ini. Ya Bapa yang baik, berilah hikmat dan bijaksana pada para pemimpin bangsa ini, agar di masa yang sulit ini boleh tetap ada semangat bagi rakyat Indonesia untuk membangun dan bukan terkungkung dalam ketakutan yang justru memadamkan iman dan pengharapan kepadamu. Ya Bapa, berilah pemerintah kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap memimpin bangsa ini hingga boleh keluar dari kegelapan menuju kesejahteraan bagi semua orang. Bapa, kiranya dalam semua itu nama Tuhan boleh dipermuliakan, karena Engkaulah Allah yang memelihara semesta dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan bersyukur. Umat Tuhan yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya doa keluarga yang kita lakukan boleh menjadi peneguh di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam hidup kita banyak hal yang tidak kita mengerti, namun satu hal yang harus kita ingat dan kita imani, bahwa Allah senantiasa membuat langkah kita tetap teguh dan kuat. Sebagai penutup dari ibadah doa keluarga hari ini, mari kita memuji Tuhan. Lagu dari KJ 426, bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita.